Juni bukan sekedar bulan. Ia adalah penanda siklus, sebuah ruang di mana waktu menyusun ironi, keindahan yang hadir dari kefanaan, kebahagiaan yang justru terasa karena kita menyadari rapuhnya segala hal. Kita berjalan, tertawa, merasakan kehadiran satu sama lain, namun di balik tawa itu tersimpan kesadaran. Ya, kesadaran bahwa tidak ada yang abadi, bahkan kebahagiaan pun tidak. Tapi justru karena ia rapuh, ia menjadi begitu berharga. Kebersamaan bukan hanya tentang dua tubuh yang berdekatan, tapi tentang dua kesadaran yang bersedia menanggalkan egonya dan melebur dalam waktu yang sama, dan kita tidak lagi sekedar menemani tetapi saling mengafirmasi. Iya, mengafirmasi keberadaan dalam dirimu, dalam diriku, dan iya, aku melihat refleksi keberadaanku dalam dirimu. Kamu pernah berkata, kebahagiaan lahir dari hal sederhana. Namun, kesederhanaan itu sesungguhnya adalah paradoks. Semakin kita berusaha menggenggam, semakin ia menguap, dan justru ketika kita berhenti mengejarnya, ia datang dengan tenang seperti angin yang singgah tanpa izin, menyegarkan dan menenangkan. Dan aku sadar, Juni bukan lagi sekedar titik di kalender. Ia adalah metafora tentang rumah yang kita bangun dalam diri orang lain. Sebuah rumah yang mungkin suatu hari runtuh, namun hari ini ia berdiri kokoh, memberi kita perlindungan dari sepi. Maka, kebersamaan ini bukanlah kebetulan, melainkan keniscayaan dari pertemuan dua jiwa yang memilih berjalan bersama meski tahu jalan itu fana. Dan kebahagiaan kita bukan karena kepastian, justru karena keberanian menerima ketidakpastian itu. Dan pada akhirnya, Juni mengajarkan aku, dan semoga juga mengajarkan kalian, bahwa kita tidak menemukan kebahagiaan karena kita memilikinya, tetapi karena kita berani merasakannya, meski sadar suatu hari semua itu bisa lenyap kapan aja. Namun, karena kesadaran itulah kita jadi menghargai. Kita menghargai keberadaan orang-orang di sekitar kita karena kita tahu mereka tidak selamanya ada. Akhirnya kita jadi lebih menghargai apa yang kita miliki.